Jadi materi kita hari ini adalah perencanaan proyek ya, yang meliputi sumber daya, biaya, dan waktu. Jadi di My Classroom itu saya tuliskan perencanaan ya, biaya, dan perencanaan waktu. Lalu ada 3 materi, 3 modul. Ya. Yang pertama adalah materi perencanaan dan pengendalian. Nah, pengendalian itu sebenarnya bagian dari pelaksanaan proyek. Jadi nanti kita sedikit bahas ya, kalau masih cukup waktunya. Tapi poinnya adalah hari ini di modul ke-4 dan ketiga 1, 2, 3, 4 ya. 3 dan 4 yaitu estimasi biaya dan penjadwalan. Ya. Nah, nanti baru urutannya nanti kita bahas dulu estimasi biaya, kemudian penjadwalan, baru kita buka modul yang perencanaan pengendalian. Jadi pada saat kalian membaca perencanaan pengendalian itu sudah mengerti ya, estimasi biaya itu seperti apa, kemudian penjadwalan network planning itu seperti apa. Nah, mari kita pelajari satu persatu ya. Ini karena kita memang waktunya sangat pendek ya, kuliah kita relatif efektif hanya 5 kali pertemuan kan, karena ada 3 kali libur gitu ya. Jadi 3 libur nasional, jadi bukan salah kita gitu ya. Ya sudah kita memanfaatkan kan. Ya. Jadi ini pertemuan kedua, masih ada 3 pertemuan setelah Lebaran. Nah, setelah Lebaran ada beberapa materi, tapi mungkin akan saya berikan beberapa diskusi dan kasus supaya lebih cepat memahami apa yang disebut manajemen konstruksi gitu ya, supaya tidak tertinggal dengan kelas lain. Karena kelas lain tidak banyak libur itu ya, kelas kita yang banyak libur gitu. Karena kebetulan hari Jumat kan. Baik, kita buka My Classroom-nya ya. Jadi saya share My Classroom. Ya, sudah tampak ya, sudah kelihatan. Baik, jadi di My Classroom itu ada 3 materi yang saya share ya. 1 perencanaan dan pengendalian, materi kedua ya. Materi ketiga adalah estimasi biaya, dan materi keempat ini ya, salah saya harus saya perbaiki nanti. Materi keempat penjadwalan. Kita mulai dari 3 dan 4 dulu aja ya. Estimasi biaya dan penjadwalan. Setelah itu baru kita buka perencanaan pengembangan proyek. Kita buka dulu estimasi biaya. Jadi di setiap perencanaan proyek ya, di prekonstruksi itu ada banyak sumber daya ya yang perlu kita kelola. Yang paling utama adalah biaya, yang pertama. Kemudian yang kedua adalah waktu. Tapi sumber daya yang sangat terbatas adalah biaya, meskipun sebenarnya waktu itu kan nggak bisa ditawar ya. Kalau sudah lewat ya, hari ini kita lewat ya sudah lewat kan, nggak bisa balik gitu. Tetapi di dalam proyek waktu nanti masih ada apa yang disebut sebagai extension of time. Tapi kalau cost ini yang menyebabkan persoalan kita bisa menghentikan sebuah proyek kalau biaya itu tidak sesuai dengan apa yang direncanakan. Sebab waktu merencanakan proyek itu, seorang pemilik proyek itu pasti akan memikirkan bagaimana modal yang dia keluarkan untuk proyek itu bisa kembali. Ya, jadi kalau modalnya itu melampaui meningkat pesat gara-gara biaya konstruksinya meningkat, itu menjadi tidak visible lagi. Ya, kalau nggak ada visible, maka bisa saja sangat mungkin proyek itu dihentikan. Ya, banyak proyek-proyek yang dihentikan itu banyak sekali ya, karena persoalan biaya, kemudian pembiayaan, dan seterusnya. Contoh yang pembengkakan biaya besar itu di mana? Di proyek apa? Yaitu di proyek yang sekarang berjalan ya, banyak sih ya, tapi yang sekarang jalan itu kereta cepat Jakarta-Bandung. Itu hampir 30 triliun cost overrun-nya ya. Jadi kalau membutuhkan tambahan. Kalau alasannya karena perencanaan yang dulu tidak tepat ya, berarti yang merencanakan harus
dibuang kan? Kok bagaimana mungkin merencanakan proyek sebesar itu kok ngawur gitu ya? Kok bisa salah? Atau kalau karena persoalan pandemi, ya semua proyek juga kena pandemi kan? Sama kan? Tapi tidak seheboh itu gitu sampai 30 triliun itu luar biasa itu ya. Sudah nggak mungkin bisa dikembalikan. Dalam estimasi investasi, kalau nanti kalian masuk ke materi pengambilan keputusan dan studi kelayakan proyek di mata kuliah itu akan kita lihat bahwa ternyata sudah nggak mungkin bisa dikembalikan itu. Untuk apa terus kita lanjutkan itu proyeknya? Karena nggak sulit untuk dikembalikan dalam bentuk tiket yang bisa mengembalikan. Kecuali tiketnya mahal sekali. Tapi kalau tiket itu mahal sekali, kan nggak ada yang lain juga. Jakarta Bandung itu alternatifnya banyak sekali ya. Ngapain naik kereta? Naik motor juga enak. Naik motor, pernah naik motor Jakarta Bandung, biasa aja gitu ya, malah asik gitu ya. Naik mobil gampang, tolnya sudah ada. Lalu kenapa harus naik kereta? Berarti pasarnya sangat bersaing. Harga kalau tinggi pasti nggak akan dijangkau. Itu menarik ya, persoalan cost gitu ya. Kita mulai dari pemahaman cost, harus kita estimasi baik-baiknya. Cost itu harus kita estimasi, jangan overestimate atau underestimate. Perencanaan itu pentingnya di situ. Kalau kita overestimate, ya itu kita terlalu besar mengestimasikan itu, sehingga pemborosan. Tapi kalau underestimate, ya kayak yang terjadi di proyek tadi yang saya ceritakan, bisa jadi underestimate itu terlalu kecil estimasinya. Jadi nggak tepat. Ya, mestinya mendekati tepat lah ya. Maka kita perlu belajar bagaimana mengestimasi biaya proyek. Gitu ya. Oke, baik. Ini nanti ada mata kuliah spesialnya ya, materi ini gitu ya. Mata kuliah pilihan atau mata kuliah wajib saya juga kurang perencanaan dan penggalian. Jadi ini pengantar-pengantar saja gitu ya. Nah, yang pertama kalau kita mau merencanakan biaya waktu, ya, itu kita harus mulai pertama dari paling atas ini, ya, scope of project. Jadi di minggu pertama kita sudah diskusi scope of project. Ingat ya materinya ya, ini saya keluar dulu ya. Saya ingatkan lagi ya. Jadi kita start dari minggu pertama, materi pertama, lingkup proyek yang dan WBS, saya klik ya. Kan sudah pernah, minggu lalu kan kita diskusi ini, materi ini. Jadi lingkupnya proyek itu ditetapkan dulu. Ya. Maunya sebesar apa proyek yang mau kita kerjakan. Sampai ketemu WBS. Ya. Minggu lalu kita belajar ini kan. WBS, nah ini sampai ke BBS. Sampai WBS ini ya. Deliverable yang paling bawah ketemu. Sehingga dari WBS kita bisa mendapatkan sesuatu yang harus kita sajikan. Bukan pekerjaan ya, tapi barangnya gitu. Jadi bukan pekerjaan file, tapi barang filenya gitu. Nah, kan kita harus mendeliver file kan. Jadi bukan pekerjaan bangunan, tapi bangunannya gitu. Kalau program itu seperti itu. Minggu lalu sudah saya jelaskan kan. Jangan suka menggunakan kata-kata pekerjaan di dalam background. Ya. Karena yang kita berikan itu bukan pekerjaannya. Masa Anda membuat proyek yang mau diserahkan kepada owner, pekerjaannya kan tidak. Ya proyeknya kan. Nah, sampai ke paling bawah. Nah, paling bawah itulah WBS ini nanti yang masuk kita estimasikan. Jadi kita balik ke modul yang tadi ya. Balik lagi ke modul cost estimate ya. Nah ini. Jadi setelah scope of work kita lakukan WBS. Sudah itu di tahap sebelumnya kan. Jadi saya orat-orat supaya. Ini nomor 1 ya. Terus nomor 2 ini ya WBS. Nah, kalau kita merencanakan sumber daya, kita mesti menghitung volume lebih dulu ya. Ini metode kerja boleh dilakukan. Tapi ada apa yang disebut volume ya. Volume dari apa? Volume dari yang ada di WBS tadi. Yang paling bawah itu. Nah, volume itu nanti kalau dia dikalikan dengan harga satuan ya, itu sama dengan cost biaya. Tapi kok dikalikan dengan durasi ya. Dengan productivity dikalikan dengan productivity sama dengan durasi. Ya. Jadi kita
kita menghitung volume apa yang di dalam BBS tadi, ya. Lalu kita carikan harga satuannya. Nanti dari mana harga satuan kita diskusikan, gitu ya. Ketemulah biaya. Kalau dikalikan dengan productivity, ya. Nah, itu ketemu durasi atau waktu, gitu ya. Nah, sekarang kita coba ini ya, yang tadi ya, ini kan WBS sudah ya. Baru kita cari volume masing-masing ini. Jadi ada apa? Berapa volume dari filenya, berapa file yang mau kita bikin, berapa file cap yang mau kita bikin, volumenya ya. Kalau file cap biasanya meter kubik, kalau file itu jumlah ya atau kedalaman. Satu file itu misalkan 30 meter gitu ya, 30 kali berapa file. Lalu slope itu meter kubik juga ya, seperti file cap. Dan seterusnya yang pekerjaan lain-lain yang ada di level paling bawah dari WBS. Hitung volumenya, baru kita nanti lanjutkan ke mana ya, saya hitung volume. Kalau sekarang kita bicara cost dulu ya, kita masuk ke cost dulu ya. Jadi cost estimate itu sebuah prediksi ya, yang dibuat untuk mengetahui biaya proyek. Ya. Jadi cost estimate itu di submitted atau di submitted itu dikumpulkan atau di submission itu dikumpulkan, disajikan, diberikan gitu ya, kepada klien atau owner sebagai basis bagi budgeting. Jadi owner itu membuat budget proyek itu berdasarkan cost estimate yang dibuat oleh konsultan kan. Konsultan kan membuat desain ya. Desainnya ada. Terus ada volume kan, konsultan kan yang bikin desain jadi bisa ngitung volume. Baru dihitungkan cost estimate-nya. Maka klien akan membuat budget berdasarkan cost estimate. Makanya tadi saya bilang jangan sampai cost itu over atau estimasinya itu terlalu besar atau terlalu kecil. Nanti budgetingnya jadi salah. Itu yang contoh paling jelas saya sampaikan di proyek kereta cepat itu luar biasa, itu legend gitu. Legend ngawurnya maksudnya ya. Jadi kok bisa dalam planningnya seperti itu sampai 30 triliun, luar biasa, ngeri sekali ya. Besar sekali 30 triliun. Membengkak. Tadinya mau ditangani oleh pemerintah. Demo kan, sempat protes, para ahli itu marah. Kenapa? Karena itu adalah proyek swasta, tidak sepatutnya pemerintah menanggung. Ya. Kenapa? Karena pemerintah itu uangnya pajak rakyat. Untuk apa nanggungin swasta? Nah, lalu pemerintah melalui penyertaan modal dari konsorsium BUMN yang ada di situ. Sebenarnya filosofinya hampir sama. Tapi kalau perjalanan proyeknya macet ya, bangkrut, nggak bisa jalan. Yang kena lagi kan kita yang meskipun kita tidak langsung membantu, tetapi lewat penyertaan modal, ya tetap aja pemerintah yang akan terkena. Kenapa kok kita harus concern seperti itu? Apa yang terjadi di Sri Lanka? Anda tahu kisah Sri Lanka ya? Harus tahu ya, mahasiswa S1 harus tahu berita-berita, jangan berita-berita tentang perkawinan keluarga bledek, janganlah ya. S1 udah nggak baca gitu-gitulah ya. Perkawinan keluarga bledek atau kisah pacaran keluarga adik dari salah satu keluarga bledek, janganlah ya. Tapi yang gini-gini, yang proyek-proyek ya, kalau udah S1, Sri Lanka, negara Sri Lanka itu sekarang bangkrut. Bisa saja nanti diambil alih oleh negara lain. Kenapa bangkrut? Karena dia salah mengestimasi pengembangan proyek-proyek. Jadi mulai tahun 2005, Sri Lanka mau memodernisasi negaranya secara cepat gitu, ngebut melalui hutang, nggak punya uang. Indonesia juga nggak punya uang. Indonesia kan hutang semua juga ya, nggak punya. Utangnya banyak dari mana-mana, salah satunya dari China. Lalu bikinkanlah proyek-proyek banyak sekali, termasuk bendungan, termasuk dermaga dan sebagainya. Nah, banyak sekali proyek-proyek itu yang direncanakannya tidak baik. Baik dari market analisisnya, benefit analisisnya, maupun cost analisisnya, biayanya. Sehingga macet. Kenapa macet? Karena tidak bisa jalan. Proyek itu jalan, selesai. Tetapi nggak ada yang pakai. Kayak misalkan jalan tol nggak ada yang lewat. Terus duitnya dari mana pendapatan? Nah itu sekarang tahun ini, ya bulan-bulan ini, menyatakan bangkrut.
tidak bisa membayar utang. Jadi aset-asetnya akan diambil alih oleh orang yang negara lain yang utang. Berapa hutangnya Sri Lanka? Sekitar 700 triliun. 700 triliun. Berapa utang Indonesia? 7.000 triliun. Ini kira-kira. Ngeri ya. Tapi Sri Lanka memang PDB-nya jauh di bawah kita. Sri Lanka kan negara kecil. Indonesia kan negara sangat besar ya, luar biasa besarnya Indonesia. Jadi ya memang 7.000 itu masih lebih aman dibanding 700-nya Sri Lanka. Di-compare dengan PDB ya, produk domestik bruto negara, itu 7.000 kita ini masih lebih aman daripada 700-nya Sri Lanka. Karena kita sangat besar. Tapi ya tetap aja jangan utang terus. Meskipun mungkin masih bisa dikendalikan, tapi hati-hati kalau sebagai warning juga kan, kalian mungkin di masa kalian nanti ya memimpin utang kita seperti apa, jangan sampai ya. Sekarang mungkin 7.000, mungkin batas kita mungkin sekitar berapa ya, 30.000 triliun misalkan, baru bangkrut misalkan kalau negara kita masih punya sumber daya ya, emasnya masih ada, belum habis gitu ya. Penduduknya produktif ya, menghasilkan, nah mungkin masih bisa. Nah itu di zaman Anda nanti ya, gimana? Moga-moga turun atau nggak punya utang. Pernah kan di zaman Pak SBY itu kita utangnya lunas, utang IMF lunas. Ya harusnya begitu ya. Jadi kita tidak membebani anak cucu. Semuanya gara-gara prediksi salah, ya, estimate yang salah. Ya, makanya penting sekali estimasi itu ya. Untuk menetapkan budget tadi, kalau kita belum punya uang, ya jangan membuat budget yang aneh-aneh gitu loh. Ya. Anda tuh belum punya penghasilan, baru dari orang tua. Jangan membudgetkan kebutuhan yang macam-macam gitu loh ya. Makan ya dibatasi, segala dilatih gitu ya. Karena mungkin orang tua ngasih banyak, mungkin. Ya. Anda bisa membudgetkan makan 100.000 sekali makan, mungkin. Dari orang tua. Tapi kan besok Anda kerja sendiri. Suatu saat kan Anda tidak bisa dari orang tua lagi, harus bekerja. Nah sekarang gimana penghasilan? Kita lihat aja anak. Penghasilan berapa sekarang? 4 juta sudah bagus sekali ya, lulusan. Fresh graduate loh ya. 4-5 juta sudah sangat bagus, sangat luar biasa bagus saat di Indonesia loh ya, kalau di luar negeri mungkin ya tinggi ya untuk yang fresh graduate, tapi nanti sepanjang perjalanan tahun kan akan naik lagi, tapi di awal itu ya, jadi jangan sampai underestimate atau overestimate itu ya. Nah, Oke, untuk proyek ya, apa saja sih yang mempengaruhi biaya itu? Yang pertama ukuran size of project. Jadi makin besar project, makin besar biayanya, itu sudah pasti. Kemudian kedua lokasi. Kalau di lokasi di tempat yang jangkauan materialnya mudah, tenaga kerja tukang-tukang muda, itu jauh lebih murah daripada kalau kita di puncak gunung. Gitu ya. Susah sekali lokasinya, materialnya harus dibawa mahal. Ya. Dan kemudian untuk mendapatkan material itu juga mempengaruhi. Di Irian itu material untuk konstruksi susah. Ya. Jadi relatif harga satuannya jauh lebih tinggi dibanding dengan di luar Irian gitu ya, yang jauh lebih mudah misalnya. Kemudian availability labor ya, tenaga kerja itu juga mempengaruhi ya. Tenaga kerja itu sekarang tidak bisa ditawar ya, karena kita harus mematok, sudah nggak boleh cari tenaga kerja satu hari 75.000, nggak boleh, minimal 100.000, 150.000. Jauh lebih gede, tukang-tukang itu jauh lebih besar hasilnya daripada kerja kantoran, tahu. Mereka nggak ada kepastian, kalau nggak ada proyek ya nggak kerja. Tapi kalau kantoran kan kerja terus, kan UMK-nya berapa? Paling 3,5 juta, nggak sampai 4 juta. Oke, access to site and working space ini juga mirip seperti location tadi ya, aksesnya ke lokasi itu mudah atau tidak. Kalau sulit ya akan menyebabkan harga juga. Job market condition ya. Job market itu employment and unemployment, pengangguran dan bukan pengangguran. Jadi kalau kita sedang banyak pengangguran, itu murah cari tenaga kerja ya, sangat murah. Coba kalian nanti ya saya nggak berharap ya kita harus mahal, makanya kalian harus mencari ilmu-ilmu keahlian-keahlian yang langka ya, yang tidak banyak yang ada kalau kalian kerja di Indonesia, tidak banyak di Indonesia. Misalkan civil engineering yang menguasai IT, itu langka itu ya. Civil engineering yang menguasai kontrak itu mahal, langka sekali ya. Orang Indonesia yang ahli kontrak itu jarang, sehingga kita selalu pakai orang luar negeri gitu, untuk kontrak itu.
Nah, kalau Anda mencari spesialis-spesialis yang memang langka seperti itu harganya mahal, ya. Meskipun pengangguran banyak gitu, kan langka gitu. Ya, tapi kalau secara umum, ya pada saat ekonomi jatuh kan pengangguran banyak. Kalau pengangguran banyak, orang-orang proyeknya nyari tenaga kerja gampang karena murah kan. Saya kan bisa bilang gini misalkan, lo mau kerja tempat saya? Oh, saya gaji 1 juta 1 bulan. Nggak mau? Ya sudah. Banyak orang yang mau. Nah, kan gitu ya, istilahnya begitu ya. Itu kenapa kalau hukum pasar ya. Jadi kalian harus pintar-pintar nanti menyiapkan diri. Di masa kalian nanti, persaingan sangat ketat. Manusia banyak sekali. Ya. Di masa kalian nanti mencari kerja. Jadi kalian harus pintar-pintar mencari sesuatu yang spesialis, yang belum banyak orang ada di situ. Gitu. Itu harus betul-betul jangan lugu. Kalau lugu habis nanti ya. Karena persaingannya luar biasa ya. Dan pada saat Anda lulus mungkin kondisi Indonesia belum fit betul kan. Sekarang ini kan kondisi Indonesia sedang kondisi sangat berat akibat pandemi ya. Kan ini kan baru kerasanya sekarang. Waktu tahun pertama pandemi itu mungkin orang masih dapat penghasilan kan, belum ada tutup. Pemecatan itu terjadi pada pandemi tahun kedua. Setelah pada banyak yang nggak kuat. Efeknya terjadi sekarang. Jadi paling berat itu ya tahun ini kan ketiga ini ya. Ya, karena tahun peralihan ya. Mungkin Anda belum lulus. Nanti tahun depan Anda lulus ya mungkin sudah, insya Allah lah kita berdoa tahun depan sudah stabil. Jadi Anda sudah tidak sulit masuk ke pasar kerja, job market. Tidak akan sulit. Kemudian yang berikutnya contractors profit margin. Margin profitnya contractors. Ada pada biasanya itu umumnya 5-10% saja. Tapi ada contractors yang spesialis ya. Itu yang langka. Sekali lagi yang langka itu mahal harganya. Jadi kontraktor yang spesialis langka itu ya. Misalkan spesialis space frame ya. Nggak ada di Indonesia spesialis space frame. Terus adanya siapa Pak? Kakak kelas kamu tahu. Kakak kelas kamu itu pinter ya. Ya. Waktu ini. Saya mau ambil spesialis. Saya selalu ngajarin mahasiswa itu kalau kerja itu yang sedikit saja. Tetapi dibutuhkan banyak orang dan langka. Jadi you cari aja itu construction yang space frame itu. Space frame itu rangka ruang. Diajari nggak di struktur, harus diajari di struktur tuh. Rangka batang, rangka ruang. Tapi karena semuanya import di Indonesia, semua Indonesia itu import ya, yang space frame itu. Sehingga dia bikin sendiri materialnya. Oke, saya bilang saya dukung. Nanti desain-desain kita coba kita buat disesuaikan dengan kondisi kita. Jadi dia menggunakan besi-besi yang sesuai dengan keadaan di Indonesia, tidak impor. Memang harganya kualitinya emang beda, tetapi price-nya bisa sangat ditekan. Nah itu mulailah dengan proyek kecil, yaitu carport. Tahu carport ya? Carport itu kalau di terasnya kalian di depan rumah itu ada untuk garasi itu dikasih atap tuh. Nah itu udah itu aja nawarkan itu aja di rumah-rumah mewah itu carport itu pakai space frame. Mulai dari 10 juta proyeknya ya 10 juta gitu. Oh sekarang sudah kontraktor kelas A khusus spesialis space frame dan dia bikin sendiri. Memang quality tetap kalah sama import tapi no problem kan kita bertahap kan. Ya. Toh masih bisa diterima. Ya. Nah itu terus ada juga kakak kelas Anda itu kalau apa namanya itu paving itu belum banyak yang bikin ya Dek. Paving itu konblok mungkin sekarang. Saya yang memberi project waktu itu kakak kelas Anda pertama kali waktu saya masih aktif di project di Samarinda. Jadi saya kasih proyek pada dia workshopnya itu di Surabaya Selatan. Jadi Pak kita kan sesama alumni katanya dikasih dong ya oke lah. Bukan manggil saya bukan Pak D ya karena saya adik kelasan dia gitu. Dia lebih tapi kakak kelas Anda di sipil ini. Jadi oke, saya kasih cuma nggak disetujui sama konsultan ya, karena diragukan. Tapi saya tetap minta yang parkirannya saja, jangan yang jalan masuknya. Shangri-La itu kan tahu Hotel Shangri-La Surabaya itu kan ada kalau itu kan ada jalan masuknya. Nah, itu nggak boleh. Itu harus yang kualitas ekspor import internasional konblok punya ya. Saya bilang, kan ada parkiran yang di depan podiumnya itu. Parkir yang biasa baik kalau mantenan itu ada tenda-tenda itu. Oke, boleh, tapi harus memenuhi syarat. Waduh, luar biasa itu.
pemenuhan syaratnya itu. Jadi apa konsultannya dari Korea ya. Jadi setiap minggu harus menyetorkan perbaikan karyanya. Loh, sudah berhasil akhirnya sekarang. Jadi spesialis itu langka, mahal harganya. Dia kalau diminta ya profitnya bisa lebih tinggi gitu. Nah ini kalau Anda bisa dihargai lebih tinggi kalau Anda punya keahlian yang tidak dimiliki oleh orang lain ya. Jadi sejak sekarang didiklah diri Anda untuk mulai mencari ke depan itu apa sih sebenarnya di bidang sipil dan di bidang proyek itu yang sangat penting ya. Kalau mau saya kasih tahu ya yang di dalam diskusi keilmuan itu adalah connected construction ya. Connected building dan connected construction. Bagaimana kita bisa memanage ya proyek itu mulai dari desain sampai dikelola itu memiliki efisiensi yang tertinggi. Jadi maksudnya connected construction, jadi nggak hanya berpikir di konstruksi saja, ya. Itu masih langka sekali ya. Jadi menggunakan teknologi-teknologi termasuk artificial intelligence. Nah, Anda mulailah mengenal, menyukai, kan ada mata kuliahnya itu ya, decision making itu kan. Itu dikenali, decision making dikenalkan mulai artificial intelligence kan mulai dikenalkan. Yang non financing, optimasi itu kan dikenali, fasi dan seterusnya. Nah, kalau Anda ambil itu, perhatikan itu apa ilmu-ilmu dasarnya. Baik, lalu bagaimana mengestimate ya? Ada banyak metode untuk estimasi. Satu expert opini, ya. Kedua analog, ketiga parametrik, keempat cost index, kelima analytical testing. Nah, ini menurut derajat ya, makin akurasi. Ya. Jadi kalau ini plus lah. Makin ke bawah makin akurat. Makin mendekati nanti kalau beripak. Lalu Anda mungkin bertanya, Pak, kalau makin akurat, lalu kenapa kita belajar yang nggak akurat? Karena apa? Akurasi itu bukan memerlukan sesuatu. Ya. Ini menurut derajat desainnya juga. Nah, desain dan perencanaan. Jadi ini plus. Artinya apa? Ya. Kalau kita desainnya belum ada, baru angan-angan, nggak bisa pakai analytical estimate. Nggak mungkin. Gitu ya. Maka kita gunakan expert opini. Nah, terus gimana di dalam tahap project? Ini tahap project. Nah, ini yang expert opini analog, ini mulai investasi. Ya. Investasi sampai ke konstruksi. Gitu. Ya. Jadi kalau kalian masih investasi, tidak bisa menggunakan analytical estimate. Analytical estimate itu volume dikali harga satuan. Tidak bisa, kenapa? Karena belum ada desain. Maksimal menggunakan analog atau parameter. Jadi kalau yang ngambil TATA nanti investasi, visibility, nggak bisa. Belum punya gambar. Itu kan sudah ada gambar proyek. Nah, kalau udah gambar proyek, terus investasi itu kan memutuskan mau diinvestasi atau tidak. Kita belum tahu mau menginvestasi bikin mall atau mau bikin apartemen. Kan belum tahu kita. Mau memutuskan itu, kalau sudah ada gambar, terus ya apa? Nggak masuk akal. Nah, itu jadi metode ini dipakai semuanya sesuai dengan tahapan proyeknya. Ya, pada tahap proyek yang sangat awal, masih ide, ya kita menggunakan metode-metode yang tidak akurat itu, yang expert, analog. Nah, lama-lama kan desain mulai ini ya, mulai kelihatan ya. Di sini ada desain misalkan. Desain mulai kelihatan. Nah, kalau mulai kelihatan baru kita bisa menggunakan analytical estimate. Seperti apa sih metode-metode ini? Ya, kita lihat ya berikutnya. Kalau expert opini, itu opini ahli. Ya. Opini ahli. Tanya aja ya. Anda mau bikin apartemen. Ya. Anda tanya ahlinya apartemen. Pak, saya mau bikin apartemen 100 unit. Kira-kira apartemennya mirip seperti apartemen X kelasnya. Berapa Pak budget yang harus saya sediakan? Dia yang harus saya sediakan biaya. Langsung bisa dijawab sama ahlinya. Sekian. Ya. Bikin mall sekian, bikin rumah sekian. Rumah gampang ya. Oh, mau bikin apa? Pakai batap, pakai apa? Ya ambil aja per meter persegi 10 sampai 12 juta. Nah,
ahlinya bisa ngomong seperti itu langsung. Nah, sekarang kalau analog seperti apa? Ini analog. Analog itu membandingkan dengan proyek yang sejenis. Ya. Membandingkan dengan proyek yang sejenis. Jadi contohnya ini, kita mau bikin pabrik pupuk ya, dengan kapasitas 5 juta meter kubik. Lalu ada proyek analog ya, yang setara gitu ya, sudah dibangun, ya. Tapi kapasitasnya 2,5, setengahnya. Biayanya 20 juta. Nah, berapa kira-kira estimasi biaya dari pabrik yang mau kita buat? Kalau mau gampangnya kan separuhnya yang sudah dibangun. Ya 5 dibagi 2,5 dikali 20 kan paling gampangnya. 5 dibagi 2,5 2 kali lipatnya kan kita. Kalau yang sudah dibangun itu 20 juta, ya tinggal 20 juta kali 2 kan. Tetapi tidak bisa kalau analog gitu. Kenapa? Harus ada ini yang namanya eksponensial ini. 2/3. Apa itu eksponensial? Kalau kita membandingkan sesuatu membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang tidak sama besarnya, tidak bisa biaya itu sama per satuannya, tidak bisa. Kenapa? Contohnya gini, kalau kita membuat satu pensil, ya, biayanya 10, ya. Kalau satu pensil ya. Kalau pensil kedua, ya, bikin 2 pensil, apakah sama dengan ini kan, gitu ya? Sama dengan ini 10 juga kan? Ini enggak saya tulis, jangan 10. Ya, karena pertanyaan sama dengan 20, lebih besar 20, lebih kecil 20. Nah, pertanyaan gitu. Jadi tidak mungkin sama dengan kok 20 sih, 40, sorry. Kan 2 kali ya. 40 sama dengan 40, lebih kecil 40 atau lebih besar 40. Nah, gitu ya. Nggak bisa, pasti nggak bisa 40. Kenapa? Karena pada waktu membuat pensil pertama ini, yang 10 ini, kalian harus beli mesinnya kan? Jadi 10 di pensil pertama itu ada beban biaya-biaya yang disebut fixed cost. Nanti Anda belum dapat itu materi itu ya. Fixed cost, biaya tetap. Gitu. Sehingga pada produk kedua kan tidak dibebani oleh fixed cost tadi. Ya kan? Maka pada umumnya, tidak selalu tapi ya, kalau bioskop lebih besar 40. Tapi kalau proyek bioskop, ya, nanti kapan-kapan kita diskusi proyek bioskop kalau ada waktu kan. Ini masih mata kuliah dasar kan, manajemen konstruksi. Jadi saya nggak terlalu detail. Nah, umumnya lebih kecil dari 40. Karena yang kedua dan ketiga, keempat, dan seterusnya itu tidak menanggung beban fixed cost tadi. Artinya apa? Artinya kalau kita membuat satu project ya, yang berbeda volumenya, berbeda kapasitasnya, maka berbeda satuannya kan. Maka seperti tadi, kalau dianggapnya sama, sama dengan 40, maka tadi 5 dibagi 2,5 kali 20. Padahal kan tidak ya. Karena 5 itu kan lebih besar. Lebih besar berarti ada satuan yang lebih kecil. Maka harus dikasih eksponensial 2/3. Berarti kan di bawah 1 itu. Maka hasilnya nanti persatuannya akan menjadi lebih kecil dari 20 kan gitu. Ya, atau totalnya kalau di dalam analogi pensil tadi lebih kecil 40. Sehingga rumusnya dibuat seperti ini. Ya. Rumusnya seperti ini. Nah, ya. Jadi sama dengan berapa biaya estimasi kan tadi 20 juta yang sudah pernah kita ada proyek yang sudah pernah dibangun. Nah, skalanya kan 5 dibagi 2,5 separuh kan. Tapi dipangkatkan 2/3 di sini. Ya, sehingga hasilnya bukan 40 juta, tapi 31 juta, gitu ya. Itu analog ya. Kemudian kedua parametrik. Kalau parametrik apa? Parametrik itu kita mengestimasi biaya proyek masih dalam taraf yang awal ya, yang sebelum desain muncul lengkap ya. Desainnya ada tapi belum lengkap, cuma angan-angan saja. Kita menggunakan parametrik ya, supaya untuk sudah mulai membuat budget ya, menyediakan uang, sudah siap-siap. Ya. Kemudian parametrik itu menggunakan rumus empiris ya, berdasarkan penelitian. Ini adalah persamaan regresi sebenarnya. Persamaan regresi. Mungkin kalian pernah belajar statistik ya. Jadi kalau statistik begini ya, ada data ya, ada data banyak begini ya.
ya, data titik-titik itu. Nanti kita buatkan persamaan regresinya. Persamaan regresinya seperti ini. Jadi ada, nah gini, itu persamaan regresi. Sama dengan Y sama dengan A plus BX. Kalau X-nya banyak, ya Y sama dengan A plus B1, X1 plus BN, XN, gitu ya. Nah, ini seperti ini ya. Jadi dalam mengestimasi, ini biasa ditransportasi ya. Kalau kalian tertarik dengan transportasi, nanti kalau mau merencanakan jalan tol, jalan bebas hambatan gitu ya, perencanaan, masih perencanaan loh ya, belum desain, belum muncul dengan desainnya, baru mau berapa panjang gitu aja, tapi detailnya belum muncul. Ya kita gunakan parametrik, ini biasa. Berapa dana yang kita siapkan lebih dulu. Nah itu rumusnya seperti ini kalau biaya proyek jalan bebas hambatan menggunakan parametrik. Jadi A, ini ada A ya, ini konstanta A-nya. Ini yang disebut tadi biaya tetap. Ya. Biaya tetap itu meliputi apa? Desain, kemudian apa, tanah dan sebagainya. Ya. Artinya apa? Kalau proyek ini nggak jadi dibangun, kamu tetap ngeluarin uang segini gitu. Iya kan? Kita sudah keburu mendesain, terus nggak jadi dibangun, kan keluar uang desain. Makanya pada saat kita belum punya desain, ya kita menggunakan pendekatan estimasinya pakai parametrik atau analog, kan belum ada. Kalau investasi kan belum ada desain, mau memilih kok. Kan gitu, karena desain itu butuh uang, belum visibility study. Kamu tahu nggak berapa besarnya biaya visibility study jembatan Jawa-Sumatera yang sekarang berhenti kan, nggak jadi dilanjutkan. Berapa visibility study-nya? 1 triliun tahu. Besarnya visibility study-nya untuk melakukan riset tentang gelombang lautnya dan sebagainya yang mendasari desain nanti dan pelaksanaan operasionalnya itu 1 triliun. Proyeknya sendiri diestimasi 200 triliun. Nah ini ya konstanta ini A plus B X ya. B ini koefisien, X itu variabelnya ya. Plus BX lagi. Ya, kalau kan ini BX-nya ada lebih dari 1. Jadi A plus B1X1 plus B2X2. Apa variabelnya? Untuk mengestimasi jalan bebas hambatan, itu ada 2 yang dipakai untuk menghitung dasar hitungan. Yang pertama adalah ini N. N itu adalah jumlah lane, jumlah lajur. Kamu mau bikin berapa lajur jalan tolnya? Lajur, bukan jalur ya. Kalau jalur kan jalur ke utara, ke selatan. Lajur itu di dalam satu jalur itu ada berapa? Ada berapa mobil yang di dalam satu lebar jalan itu. Itu lajur. Kedua adalah berapa panjang. Nah, ini Anda lihat persamaannya. Untuk satu lajur itu perlu 83.000 US dollar. Ya. Ini persamaan ini berubah-ubah kan. Kan ini nilai uang ya, US dollar. Jadi jangan dipakai ini ya, ini karena yang lama ya. Anda harus cari persamaan yang paling baru ya. Riset paling baru gitu parametriknya, karena ini kan angka-angka bisa berubah sepanjang waktu kan. Jadi tapi ini sebagai contoh gitu loh. Untuk satu lajur itu butuh 83.000 US dollar. Untuk 1 kilo panjang itu perlu 175.000 US dollar. Ya. Maka kalau kita ingin membangun ini ya, membangun jalan bebas hambatan, panjangnya 17 kilo, 4 lajur, ya, internasional standar, belum ada detail desain, ya, cuma pengen gitu aja, pokoknya kita bikinkan jalan bebas hambatan dari dari Pamekasan ke Sumeneb misalkan, ya, di Madura sana. Kita bikin 2 lajur aja, ya, kemudian panjangnya berapa kilo itu, misalkan 30 kilo, ya, berapa estimasinya yang kita siapkan, sebelum detailnya keluar kan, kita lihat dulu, ya, kita cek dulu. Nah, kita masukkan aja rumusnya. Ya. Itu ya. Berapa? Oh, 4 lajur, masukkan 4. Oh, panjangnya 17 kilo, masukkan 17. Ketemulah sekian juta US dollar. Ini parametrik. Kedua adalah ketiga adalah cost index. Keempat ya. Tadi kan ini sudah saya jelaskan. Ya. Berikutnya adalah cost index. Ya. Nah, kalau cost index itu adalah mirip analog, tetapi sudah dihitung fixed cost-nya. Jadi tidak perlu koefisien. Ya. Karena yang membuat cost index itu lembaga, kayak pemerintah, ya.
asosiasi industri kayak Kapensi gitu ya untuk kontraktor. Jadi pemerintah itu setiap saat mengeluarkan indeks biaya tiap tahun. Ya. Kalau yang kalian mungkin sering dengar, mungkin indeks biaya untuk harga bahan pokok gitu ya. Tapi konstruksi juga ada sebenarnya. Ya. Berapa indeks apa? Itu sudah dihitungkan berdasarkan fixed cost-nya segala macam. Sehingga kita pakai aljabar biasa. Matematikanya sederhana. Jadi gini, misalkan pada tahun 2023 itu ya cost indeksnya itu 177. Ada sebuah proyek dibangun menghabiskan dana 25 juta gitu. Nah, tahun 2000 ini saya coret aja. Harusnya sekarang gitu kan estimate kan ya. Bisa coret aja. Ini kan udah terjadi ya. Misalkan tahun 2021 ya. Kita mau 2022. Kita pengen membuat bangunan yang mirip dengan yang sudah pernah dibangun pada tahun 2003 itu, tapi sekarang itu cost index-nya 284. Lalu berapa kira-kira estimate biaya kita? Ya gampang saja ya. 284 dibagi 177 tadi ya, skalanya tadi ya, perbedaan skala, dikalikan dengan proyek yang sudah dijalankan. Mirip analog tadi. Tapi nggak perlu dipangkatkan eksponensial tadi. Di eksponensial kan nggak perlu, karena sudah dihitung. Jauh lebih sederhana cost index. Oke ya, terus kita baru terakhir adalah namanya analytical estimate. Inilah yang disebut analytical estimate. Metode terakhir tadi ya. Ini kalau semua sudah detail. Ya. Biasanya untuk proses pengadaan. Ya. Kalau desain sudah ada, sudah desain development tadi sudah ada detail-detail gitu loh, gambar-gambarnya itu loh ya. Nah baru bisa menggunakan ini. Ya. Itu biasanya pada tahap setelah kita mau mencari contractors ya. Konsultan sudah ada di sini. Nah kalau investasi ya belum ada konsultan lah ya. Nah konsultan kan bayar, kita bayari konsultan, dan duit siapa kita belum pasti bangun kok, belum pasti bikin proyek kok sudah cari konsultan kalau sudah proyeknya sudah pasti gitu. Oh dibangun gitu. Nah kalau enggak nanti duit dari mana bayarnya, kan harusnya ya dari proyek itu kan. Jadi memang proyek itu ada tahapnya, ada stage-nya. Jadi desain kan juga ada tahapnya. Pertama kan nggak mungkin langsung detail desain itu, kan baru ide-ide, keinginan ya. Coba kalau di ITS itu ada bioskop gimana ya? Kita punya keinginan kita bikin bioskop ya di ITS itu. Berapa kursi? 50 kursi. Gitu aja, ingin aja. Nah, terus lama-lama kan makin mewujudkan kan. Gimana bentuknya seperti apa? Terus gitu kan. Kira-kira butuh tahunan itu. Desain itu lama, 2 tahun, 3 tahun. Apalagi besar mall itu bisa 5 tahun. Ya. Mulai dari visibility-nya bisa 10 tahun. Ya. Proyek itu lama. Jadi biayanya harus diestimasi sesuai dengan tahapan itu. Nah sekarang kalau sudah sampai pada detail desain, maka kita menggunakan analytical estimate yang disebut quantity take off. Kenapa? Karena dia cara ngitungnya berdasarkan volume dikali harga satuan. Ya. Jadi patokannya adalah volume, quantity. Maka disebut metodenya quantity take off, ya. Menghitung quantity. Ya. What is a quantity take off? An estimate of the quantity yang diperlukan kok di dalam pembangunan proyek. Yang kita baca dari drawing and spesifikasi. Jadi harus sudah lengkap drawing and spesifikasinya. Ada gambar, ada spesifikasi. Ya, dipakai untuk apa quantity take off? Ya misalkan untuk mengestimasi biaya, mengorder material. Misalkan berapa sih keramik yang diperlukan? Nah, kita order. Lalu menyiapkan bill of quantity untuk procurement, untuk pengadaan ya, untuk mencari kontraktor dan seterusnya. Jadi taking off itu adalah proses pertama dari ini analytical estimate method. Analytical estimate. Akurasinya, jadi akurasi estimasi biayanya tergantung dari akurasi menghitung quantity. Bukan harga satuan, bukan. Ya. Harga satuan itu sudah ada standarnya nanti. Yang menyebabkan berbeda estimasi biaya antara satu orang dengan orang lain itu karena volume, penghitungan volumenya. Yang satu akurat, yang satu enggak. Ya. Nah, coba kita lihat ya. Tapi sebenarnya saya akan tunjukkan ya, apakah quantity itu proses yang sederhana? Oh tidak, ya. Rumit itu. Maka ada sekolahnya. Di Inggris itu ada sekolah quantity survey. Profesinya namanya quantity surveyor. Ini juga langka di Indonesia. Juga langka quantity surveyor. Anda bisa juga spesialis sivil yang quantity surveyor.
menghitung, tapi sangat jarang orang sipil mau. Goblok saya bilang. Kenapa? Gajinya quantity surveyor itu hampir 4 kali lipat gajinya engineering sipil, tahu. Engineering sipil itu cuma kuli. Mohon maaf kalau saya agak kasar ya. Jadi engineering sipil itu kuli, tahu kuli. Ya. Ngitung gambar, ngitung gambar, ngitung gambar, ngitung gambar. Apaan tuh? Ya. Iya kan? Gambar desain itu loh, terus hitung pakai mek-meknya segala macam, berapa panjangnya. Ngono terus kan bisa diganti robot sih mesin. Ya. Ngapain pakai orang? Maka dihargai merendah. Harganya sangat rendah. Sivil itu lama-lama harganya rendah. Nggak ada harganya lama-lama. Karena yang civil engineer loh ya, yang ngitung-ngitung tak tuh loh, ngitung mek-tek, terus gambar, balok, itu sudah cukup robot aja. Semua orang bisa, gampang. Nggak usah kuliah S1. Ya. Kursus aja SD3, terus kursus AD1, kursus sudah bisa tuh. Bikin gambar, sama ngitung mek-teknya. Kasihan bener sipil itu masa depan itu. Mirip kayak orang bank ya, yang di bank, yang di depan itu apa namanya? Pelayanan bank di depan tuh, di counter-counter itu akan hilang, nggak sampai lama ketika nggak perlu lagi itu, tidak diperlukan lagi profesi-profesi. Jadi mesti hati-hati melihat ke depan itu. Depan tuh perubahan besar sekali deh. Anda tuh ada di masa di mana perubahan sangat luar biasa. Jadi kalau kalian tuh tidak punya kemampuan untuk berubah yang adaptasi yang luar biasa juga akan musnah nanti. Pertama, pelajari ilmu dasarnya dulu. Ya. Setelah itu, miliki kemampuan untuk beradaptasi. Makanya Anda harus 2 kali lebih hebat dari generasi saya. Generasi saya itu cukup mempelajari ilmunya yang benar. Peluang kerja sudah banyak. Saya lulus, dapat duit, lulus kerja gitu. Zaman Anda enggak. Ya. Zaman Anda nanti berat, atau zaman ke depan lagi itu ya, setelah 10 tahun ke depan, udah ngeri sekali ya. Jadi Anda harus pertama belajar ilmunya dengan baik ya, jangan pernah disia-siakan. Perkuliahan itu jangan pernah disia-siakan. Saya selalu bilang sama kelas itu. Jangan pernah sampai menyanyiakan perkuliahan. Kuliahnya nggak serius ya. Kalau dosennya nggak ngajar, demo supaya dipecat dosen itu. Jangan sampai malah bahagia. Wah, aduh, gue tidak ada kuliah. Oh, itu salah. Anda menjemput kematian masa depan. Kalau saya bilang itu, mahasiswa yang senang kalau nggak ada kuliah, kuliahnya tidak dilakukan, itu bahagia, itu dia akan menjemput kematian di masa depan. Saya bilang gitu. Ya, itu bukan cuma saya, para ahli-ahli dunia begitu ya. Itu, ya nggak benar ya. Kalau apalagi itu ya, kan ilmunya, karena yang belajar ini kan banyak orang deh ya. Memang kamu pikir yang belajar ilmu ini cuma Anda? Tidak. ITB, UI, ya, UGM, semua belajar ini. Ini baru Indonesia ya. Saya ngomong NTUST, Taiwan, NUS, Singapura, ya, Petronas Malaysia, ini yang Asia, ya. Yang dunia semua belajar, semua belajar dengan serius dan sungguh-sungguh, dan mereka menjadi saingan Anda nanti. Mereka ngerti, kita nggak ngerti, kan jadi lucu ya. Nah kan menjemput kematian kita kan, gitu. Kalau kuliah tidak benar, kuliahnya nggak serius, ya. Nah, itu karena masih harus ditambah lagi kemampuan adaptasi kalian. Itu nanti sebelum lulus nanti biasanya kita beri ya, kampus itu memberikan pelatihan apa untuk Anda punya kemampuan beradaptasi supaya tidak kalah lah dengan yang lain. Oke ya, sekarang ke quantity take off nih ya. Jadi kita hitung ya, contoh ya, misalkan ada excavation itu galian, konkret itu beton, rebar itu adalah pembesian, pompok itu bekisting. Ini contohnya nih ya. Contohnya ini ada desain ya, desain balok dan slab ya. Ini ada perancahnya, ya. Ada perancah, ada bekisting. Beda ya. Fastwork dan formwork itu ini bekistingnya. Fastwork itu perancahnya. Perancah itu pendukungnya. Nah, biasanya scaffolding ya. Nah, kita harus hitung volume, hitung semua berapa keperluan biaya ini ya. Kita hitung berapa yang kita buat itu. Yang kita buat ini kan slab sama balok ini ya. Balok T ini ya. Nah, itu ada besinya juga kan. Nah, kita hitung besinya berapa, pokoknya berapa, menggunakan quantity take off. Ya. Ada panduannya quantity take off itu, tapi nanti ada mata kuliah khusus namanya perencanaan biaya waktu itu ya, mengajarkan secara detail. Jadi lalu ada pencetaknya namanya bekisting. Kan dia harus dicetak kan?
Harus backtesting kayu-kayunya itu loh, backtesting namanya formwork. Lalu masa dia melayang, kan harus disupport. Namanya supportnya fastwork, biasanya pakai kalau backtestingnya sistem dia jadi satu antar backtesting dengan fastworknya. Kalau konvensional, backtestingnya sama fastworknya terpisah. Biasanya pakai scaffolding atau pakai kayu. Ya. Itu kita hitung satu persatu ya. Konkretnya berapa, ya volumenya, ya slabnya berapa, rebarnya berapa, formworknya berapa, kita hitung. Ya, baru kita masukkan unit price-nya ke kesatuannya. Ya, baru ketemulah biaya. Ya. Nah, ini ada unit price per sini, tapi di dalam itu ada unit price material dan upah. Jadi ada nggak di sini ya? Nah, ini dulu lah, cara ngitung volumenya gimana? Ini cara ngitung volume. Ya. Kita harus menggunakan standar internasional, 4 kolom ini. Ya. Jadi, misalkan galian, excavation, ya. Itu di sini, kolom pertama itu menunjukkan jumlahnya. Ya. Kemudian kolom kedua itu dimensinya, ukurannya. Kolom ketiga itu hasil dari jumlah dan dimensi. Yang paling gampang saya tunjukkan ini. Nah, ini. Ya. Concrete for footing. Ya. Kolom ini. Footingnya ini, ya, gambar footing ini. Itu ada 12, jadi ada 12 di sini. Satu footingnya ukurannya lebar, tinggi, dan tebal itu sekian. Lalu dimensi dikalikan 12, ketemunya sekian, 0,1 semacam. Ini teknik cara ngitung. Rebar gimana kalau rebar? Rebar ada tekniknya juga. Ya, besi ya. Nggak detail di sini ya, sekali lagi ya, karena ini macam konsumsi yang pengetahuan dasar-dasar saja ya. Jadi dihitung ini membuat balok misalnya atau kolom nih ya, kolomnya di kolomnya. Karena tadi kan kita bikin desain ini ya, ada baloknya, ada kolomnya gitu ya. Nah, kalau yang kolom ini ya, ini kan ada dimensinya. Berapa sebenarnya besi yang kita perlukan gitu ya. Nah, kan kita menggunakan dasar dimensi kolom yang kita mau bikin. Lalu ada antar kolom dan besi ini ada yang namanya concrete cover di sini. Ini. Nah, ini. Nggak kelihatan ya, merah aja. Ini. Dari sini ke sini, itu namanya concrete cover. Concrete cover. Jadi, besi ke rumusnya pendingnya. Ya. Sehingga berapa panjang kebutuhan tambah tekuk. Dengar suara saya? Mohon maaf terputus. Halo? Baik. Ya, tadi sempat terputus karena ada persoalan sinyal di saya. Bisa nyambung lagi. Oke, baik, kita lanjutkan ya. Tapi harus saya share lagi karena terputus ya. Saya share lagi. Nah, untuk cost estimate yang terakhir diskusi kita ini. Nanti kalau sudah kelihatan ya. Jadi kalau kalian nanti mau klien ya, owner sudah membuat estimate, lalu kita mau mencari kontraktor untuk menjalankan, maka kita melakukan proses pengadaan. Ada mata kuliahnya juga, mata kuliah namanya pengadaan dan kontrak. Kalian akan dapat nanti. Ya. Gimana proses pengadaan itu harus supaya nanti
pendekatan pendekatan kontraktor mirip dengan pendekatan klien, maka ini ya, ini konkret form work itu harga satunya harus didetailkan lebih dulu menurut apa yang di menurut detail dari spesifikasi. Jadi ya nanti begini, saya gambar ini kalau merah nggak enak, pakai coklat aja. Jadi misalkan konkret ya, pekerjaan konkretnya itu satuannya meter kubik misalkan. Nah speknya apa? Ini kan belum ada spek. Kalau spesifikasinya misalkan konkret itu, sorry saya pakai istilah lama ya. Istilah ini sudah masih ada yang pakai, ada yang sudah tidak pakai. K300. Nah mungkin ada di mata kuliah struktur mungkin diajarkan K300 sudah disebut-sebut, tapi masih ada yang memakai kualitas ya. Apa itu spesifikasi, artinya speknya beton itu K300, kekuatannya segala macam itu K300. Nah, kalau spek K300 itu kita harus lihat SNI, ya, SNI itu untuk membuat 1 meter kubik K300 beton itu memerlukan material berapa banyak dan tenaga kerja berapa banyak. Jadi misalkan di SNI ini ya K300 itu ada materialnya apa? Semen, ya, air, kemudian agregat gitu ya. Ya tapi Anda lihat sendiri. Ini nanti di mata kuliah itu ya kita detailkan ya di mata kuliah perencanaannya. Ini untuk pengetahuan aja. Agregat, lalu tenaga kerjanya misalnya tukang. Nah ini harus ada satuannya ini, satuan koefisiennya. Misalkan semen untuk per meter kubik kubik beton itu perlu 20 sak semen ya. Lalu kalau air mungkin ini sak misalkan ya. Ini meter kubik air, ini meter kubik agregat, ini jumlah orang gitu ya. Ini butuh air misalkan 5 kubik, misalkan agregatnya 2 misalkan gitu ya, atau nah tukang mungkin 0,2 tukang misalkan. Nah ini ya. Itu ada di SNI ini. Dilihat speknya. Baru kita dikalikan harga satuan. Nah, harga satuan. Satuan untuk semen berapa persaknya? Air berapa persaknya? Agregat kok sak ini meter kubik ya. Meter kubik. Agregat berapa meter kubik? Tukang. Nah, ini dihitung dikalikan kan dengan satuan. Baru ketemu sama dengan berapa? Ketemu sama dengan berapa? Ketemu sama dengan berapa? Ketemu sama dengan. Nah, dijumlahkan. Kalau kita jumlahkan ini berapa katakan nilai rupiah RP berapa lah gitu ya, itu ini kan unit price ini kan gitu ya, hasilnya dari situ ya. Ini namanya HSPK. Ini perhitungannya adalah analisis harga satuan. Untuk mendapatkan harga satuan ini kan harga satuan pekerjaannya, ini harga satuan material dan tenaga kerja, paham ya. Jadi untuk mendapatkan unit price ini ya, pekerjaan angka konkret itu datangnya dari perhitungan ini ya, harga satuan material dan harga satuan tenaga kerja yang dihubungkan dengan spesifikasi di SNI. Jadi menggunakan SNI lalu dicarikan harga satuan material dan tenaga kerjanya, barulah ketemu harga satuan pekerjaan. Gitu ya. Oke ya, saya kira itu yang terakhir ya. Itu harga satuan pekerjaan untuk mengestimate dari total biaya proyek. Saya kira sudah cukup untuk pengantar ya, untuk sebuah pengantar sangat cukup banyak ya. Kita balik ke My Classroom. Ya. Kita masuk ke yang kedua, yaitu ini penjadwalan. Ya, kita sekarang ke penjadwalan untuk waktu. Nah, kalau penjadwalan kan kita ingin merencanakan berapa lama proyek tersebut kira-kira bisa kita selesaikan. Ya, berapa? Nah, ada banyak metode juga ya. Nah, ini sama seperti tadi ya, sama seperti biaya kan prosesnya mirip lah ya. Scope dulu ya. Dan WBS-nya. Ya. Baru nanti dihitung volumenya dikalikan dengan productivity ketemu durasi. Nah, ini scheduling ya, penjadwalan itu. Ya, ada berapa metode di dalam scheduling. Ini schedulingnya. Yang pertama probabilistik, yang kedua deterministik. Apa itu maksudnya? Maksudnya ini ada durasinya.
Durasi itu tahu ya, durasi itu panjangnya waktu. Berapa durasi kita kuliah ini 2 jam. Nah, gitu ya. Durasi itu kan berapa lama kan, gitu ya. Tapi kalau proyek dalam 1 hari biasanya. Ini durasinya. Ya. Durasinya ada yang deterministik, ada yang probabilistik. Ya. Jadi deterministik itu pasti dinyatakan, misalkan 2 hari, clear 2 hari. Ya. Tapi kan sebenarnya realitas kan tidak deterministik ya. Tapi dalam perencanaan kalau nggak deterministik, sulit kan. Kita kan mendekati. Tapi ada juga metode yang probabilistik. Metode probabilistik itu metode yang durasinya tidak pasti. Tidak pasti itu mendapatkan durasinya dari beberapa pendekatan. Ya. Dari keyakinan yang berbeda. Namanya probability, probable ya. Jadi untuk mendapatkan ini durasi probabilistik ini tadi, kita melakukan kalau deterministik kan sudah nyatakan aja 2, 3, 4 hari gitu. Kalau probabilistik itu gini, kita harus menetapkan kondisi umumnya dulu berapa untuk mengerjakan untuk lulus S1, kondisi umumnya itu rata-rata itu 5 tahun ya. Masih 5 tahun ya ITS ya. Sipil ya, 5 tahun, 10 semester. Mendekati 10 semester lah rata-rata. Rata-rata loh, saya bilang, sekarang ini ya sekitar 10 semester. Nah, lalu Anda punya kondisi optimis. Bisa lebih cepat dari 10 semester, Pak. Saya optimis 8 semester bisa. Jadi ada satu tadi kondisi umum rata-rata, lalu kondisi yang Anda optimis, itu bisa misalkan 8, lalu ada kondisi pesimis juga. Saya kayaknya Pak, sepanjang perkuliahan itu nanti sepertinya saya harus Pak, harus naik haji misalkan. Karena orang tua meminta. Naik haji itu pasti cuti kan 1 semester. Yang barangkali saya tidak bisa selesai 5 tahun, ya, 10 semester, mungkin 11 semester gara-gara cuti. Jadi ada 3 kondisi berarti probabilistik ya. 1 optimis, 1 kondisi tengah-tengah tadi yang rata-rata, dan kondisi pesimis. Nah, dari 3 kondisi itu, maka kita buatkan 1 durasi yang akan kita hitung. Nanti menggunakan distribusi dari durasi yang pesimis, optimis, dan yang kondisi umum. Kalau deterministik langsung kita tetapkan. Lebih mudah kan deterministik ya. Nah, untuk probabilistik hanya ada 1 metode, yaitu namanya PET, Program Evaluation Review Technique. Tapi ini hanya untuk menghitung tadi distribusi dari pesimis optimis tadi. Metodenya sendiri sama dengan metode deterministik untuk mengestimate waktu, yaitu CPM dan non-CPM. Ini. Jadi makanya garisnya panah di sini ya. Ada di kursor saya ada panah di sini, karena maksudnya apa? Probabilistik itu nanti dihitung pakai kuat untuk menghasilkan durasi probabilistik. Kalau deterministik kan langsung dapat berapa? 2 ya 2, 3 ya 3. Kalau probabilistik kan harus hitung dulu. Nah, menggunakan pot akan ketemu, pot itu ya kayak distribusi gitulah. Nanti sekali lagi detailnya akan dibahas di mata kuliah yang berikutnya ya. Nah, itu ketemu nanti durasi yang probabilistik. Baru kita estimasi waktunya ya, menggunakan CPM atau non-CPM. Apa CPM itu? CPM itu critical path method. Non-CPM berarti non-critical. Maksudnya apa? Jadi schedule yang bisa menunjukkan pekerjaan-pekerjaan yang kritis. Kritis itu apa? Kritis itu tidak boleh terlambat. Kalau terlambat, maka proyek secara keseluruhan akan terlambat. Gitu ya. Jadi ada metode penjadwalan yang bisa menunjukkan kritikalnya. Tapi ada juga metode yang tidak bisa menunjukkan kritikal. Nah, yang tidak bisa menunjukkan kritikal itu yang Anda kenal mungkin Gantt ya. Gantt kan Anda sudah kenal semua di SMA kan ya, kenal lah ya. Gantt itu yang sini loh ya. Nah, ini loh Gantt. Ya, nah itu Gantt ya. Aktiviti 1, aktiviti 2, aktiviti 3, ya ini bulan ke-1, bulan ke-2, Gantt loh ya. Jadi kan di SMA atau di, kalau yang aktivis sekarang aktivis HIMA kan pasti harus bikin Gantt. Kalau
aktivis nggak bikin gancap untuk kegiatan-kegiatan himanya ya parah namanya. Terus jalan trial and error. Anda sih kuliah juga harus bikin gancap tuh ya. Tiap semester apa yang harus diselesaikan itu harus supaya terkendali kan. Kalau enggak kan terus trial and error, melundung nanti ya 10 semester itu nanti kamu. Ya ada yang kita ini yang bervariasi ya. Ada yang 7 semester juga ada, tapi paling 10%. 8 semester mungkin 9 semester setengah tuh, lebih dari setengah 9 semester. Jadi 9 semester itu sudah habis lah satu angkatan itu lebih dari setengah. Ya, tapi biasanya 10 semester tuh ya mendekati akhir. 11 semester masih ada tuh ya, tertinggal. Tapi sekarang kita lihat 9, berapa lah, bukan 10. Rata-rata 9, berapa rata-rata lulus kita ya. Yang mana kita kejar terus kan sampai mendekati 4 lah. Karena programnya kan 4 tahun. Tapi kalau untuk mendekati 4, karena kita sudah keburu rata-ratanya di atas 4, berarti kan harus banyak yang lulus 3,5 tahun kan, 7 semester kan. Nah itu kan berat itu ya. Berat sekali. Nah, saya nggak setuju kalau orang sipil lulus 3,5 tahun, saya nggak setuju. Nanti kamu ngeri di proyeknya. Saya punya banyak murid-murid kelas kamu itu mati jadi perkedel tahu. Kok bisa Pak? Yaitu di proyek Telkom itu, di PP itu ya. Punya kelas itu kan ada Telkom di dalam. Itu waktu bikin fondasi, ya, itu kan di tes fondasinya menggunakan beton tahu. Baru lulus itu, kumlot, paling pintar di angkatan, tapi mati jadi bergedel. Kenapa? Ini waktu nguji ini ya, nguji terbang itu ya, ini kan ada, saya kasih gambarannya. Ini beton-beton gitu ya, beton-beton, terus ini dikasih untuk ngetes pancangnya ini dites di sini. Ya. Ada beton yang gede-gede gitu, turunannya berapa? Nanti diawasi di sini ya, orangnya di sini ngawasi. Karena selalu gitu, nggak berpengalaman ya. Tiba-tiba goyang itu beton. Nah orang yang sudah terbiasa lincah kan lari semua. Kakak kelas kamu tuh malah ketakutan, ya. Ketakutan nggak bergerak. Ambruk nih betonnya, jadi bergedel. Saya bilang kasih telur tinggal digoreng katanya. Kecil kali lo Pak Kris. Enggak juga, tapi itu menunjukkan kalau orang proyek itu yang dipentingkan bukan jenius atau pintar sekali, bukan. Ya, tapi kedewasaan, ya. Kemampuan menghadapi persoalan. Nah, ini lulus cepat tapi nggak mampu menghadapi persoalan, nggak dewasa ya gitu itu nanti. Ada lagi satu lagi, mati juga. Ya, itu di atas, di lantai atas itu, mechanical electrical. Nangis kok, saking nangis keburu ambruk mati. No. Jadi ketakutan nangis, nggak dewasa. Lulusnya 3,5 tahun semua. Jenis-jenis itu. Saya bilang, kalau kenapa sejenis apapun kalian, ya, sepintar apapun kalian, kalau sudah masuk proyek, orang nggak mau melihat tahu, kamu tetap disuruh ngitung, suruh mengawasi, ya tetap kamu disuruh begitu. Nggak bisa Pak, saya serius Pak, saya hanya mau di kantor, nggak bisa. Mau di proyek atau enggak, kalau nggak bisa kerja, gitu. Jadi, kalau 4 tahun, itu memang ada satu semester yang memang biasanya dia menghadapi persoalan macam-macam lah, KP-nya yang bagus dan sebagainya, lebih dewasa gitu. Tapi ya nggak masalah, tidak kan ada juga yang tidak mau ke proyek kan, ada yang langsung ke S2, S3, sekolah lagi loh. Yang crash program itu kan banyak ya, belum lulus, baru semester ke-7, semester ke-6-7 dia masuk S2, boleh ya, itu kan nanti jadi dosen, nggak perlu ke proyek, nggak apa-apa, silakan kalau yang gitu. Tapi kalau nanti balik ke proyek, proyek itu nggak seperti yang kamu bayangkan loh, simulasi pakai game tuh, nggak ada, nggak kayak game deh, mereka itu ya. Nah ini ya, kita ada banyak metode tadi ya, ada Gantt ya. Gantt nggak bisa untuk CPM, tapi kalau yang CPM ini, Aero, Precedence, Time Scale ya. Nanti kita belajarnya Aero dan Precedence. Oke, kita lihat aja. Critical part sudah saya tunjukkan ya. Ada softwarenya juga, bisa pakai Microsoft Project, Harvard Project Management, dan sebagainya. Jadi kira-kira seperti ini ya, kalau mau membuat penjadwalannya. Jadi ini activity-nya A, B, C, D, E, F, itu kan activity-nya. Dari mana activity? Dari WBS kan. Kembali ke depan. Ini. Ya, ini dari WBS ini. Dari WBS ketemu aktivitas kan. Nah, aktivitas ini dimasukkan.
Ya, lalu diestimasi setiap aktivitas butuh durasi berapa, setiap aktivitas butuh durasi berapa, setiap aktivitas butuh durasi berapa. Ya. Lalu dibuatkan logika hubungannya. Ya. Setelah kita start tuh bisa melakukan 2 pekerjaan, bisa ya, berarti begini, A dan B. Setelah A selesai, apa yang bisa dilanjutkan? B. Setelah B selesai, C. Setelah D selesai, E. Tapi juga bisa menentukan C. Kemudian E selesai, F, baru finish. Kira-kira begitu, ada hubungan antar aktivitas dan ada durasi. Baru kita buatkan network planning-nya. Nah, ini network planning-nya seperti ini. Anda bisa lihat ini ya. Jadi ini ada aktivitas yang ABC ini, yang di atasnya itu adalah durasinya. Estimasi durasi tadi, deterministik ya. Kita tetapkan deterministik kan. Dari mana Pak? Dari volume dikalikan productivity. 3 ini. Contohnya apa? Misalkan pengecoran konkretnya, produktivitas untuk ngecor tukang itu per orang 1 meter kubik per hari misalkan ya, 1 meter kubik per hari. Sementara volume yang mau kita cor itu 20 meter kubik per hari. Berarti butuh berapa? Kalau pekerjaannya 1, ya butuh 20 hari kan? Gampang aja. Butuh 20 hari. Nah kalau pekerjaannya ada 4, ya butuh 5 hari kan gitu. Gampang kan? Kalau deterministik gampang gitu. Ya ketemu sudah 3 hari gitu ya, dari volume kalikan productivity itu. Ketemu 3 hari. Nah, productivity bisa dibaca di mana, Pak? Productivity bisa dibaca di SNI. SNI ada productivity. Setiap tukang itu bisa menyelesaikan satu pekerjaan dalam satu satuan itu berapa lama. Ada ya. Tinggal dibaca, dikalikan volume, ketemu durasi kan. Nah, katakan ini durasi 3 ya. A, B itu 2, C 4, E 3, D3, F3. Sudah ya, itu durasinya. Lalu kita lakukan, ini namanya arrow diagram. Kenapa disebut arrow diagram? Karena aktivitasnya yang A, B, C itu ada di arrow-nya. Nanti ada yang namanya precedence. Kalau precedence itu aktivitinya ada di node-nya nih, di bulat-bulatnya nih, aktivitasnya. Ada panahnya juga, tapi panahnya hanya menunjukkan hubungan. Tapi kalau arrow, ini kan arrow. Arrow itu namanya aktivitasnya itu berbentuk arrow ini. Jadi arrow ini sebagai aktivitas. Node-nya hanya sebagai simpulan saja. Tidak ada aktivitas itu. Ya. Jadi oke ya, sekarang kita hubungannya sudah kelihatan ya. A dilanjutkan B dan C, B dilanjutkan E, C dilanjutkan D, dan E dan D akan menentukan kelanjutan F. Hubungan aktivitasnya misalkan seperti itu. Maka kita coba lakukan ini networknya. Mulai dari 0 kan ya waktunya ya, ini 0 ya. Lihat kursor saya ya, 0. 0, ini dulu, perhitungan maju dulu ya, jangan yang ini. Yang ini dulu gambar ini. Nah, gambar ini dulu ya. Kelihatan ya. Jadi 0 ditambah 3, dosanya 3. Maka A berakhir dengan 3. Namanya ini early start, ini early finish ya, 3. Nah, berarti kegiatan B itu kan dimulai dari setelah A selesai, 3 kan? Nah, ini 3 kan. Kegiatan C juga dari 3 kan. Maka berakhirnya B pada kapan? Ya 3 tambah durasi, 5 kan. Durasinya 2. 3 tambah 2, 5. 5 ini early finish-nya B menjadi early start dari E kan. Betul kan? Karena selesai B dilanjutkan E. Ya C juga demikian, 3 ditambah 4, 7. 7 jadi early start D. Nah, E sama ditambah durasinya 8. D ini ya 7 ditambah durasi 10. Nah, ada 8 dan 10, early finish-nya ada 2, E dan D. Lalu F-nya pakai apa? Ya pakai yang panjang. Sebab kalau pakai 8, D belum selesai. F nggak boleh dilanjutkan. Maka dipakai yang lebih tinggi. Angkanya 10. Ya 10 tambah 3, 13. Jadi proyek ini bisa diselesaikan dalam waktu 13 waktu. Karena untuk mendapatkan lintasan kritis kita backward dari belakang ke depan. Ya, dari belakang ke depan. Tadi kan ketemu 13 ya. 13 menjadi earliest latest finish dari F. Paling lambat tidak boleh lebih dari 13 latest-nya. Nah, 13 dikurangi 3, 10. 10 itu menjadi latest start. Latest start menjadi latest finish di kegiatan sebelumnya. Kan dia punya kegiatan sebelumnya E dan D. Jadi 10 ditaruh 10 di sini di E, 10 di D. 10 untuk E, 10 kurangi 3, 7.
untuk D 10 kurangi 3, 7 juga. Nah, 7 itu adalah latest startnya E menjadi latest finishnya B. Demikian juga D ya, 7. Kurangi 4, 3, 7 kurangi 2, 5. Nah, sekarang Anda lihat, A ini kan ada namanya predecessor ini, kalau yang mengikuti ya. A punya 2 predecessor yang mengikuti. A itu suksesor bagi B. Kalau mengawali namanya suksesor, suksesi ya, suksesor. Ya. Kalau mengikuti namanya predecessor. Jadi ada 2 predecessor, B dan C untuk A. Ya. Dia punya latest start yang berbeda, 5 dan 3. Dipilih yang mana? Dipilih yang kecil. Kalau tadi yang ke depan dipilih yang besar, kalau ke belakang dipilih yang kecil. Maka 3 taruh A, 3 kurangi 3, 0. Ketemu kan sudah ya? Sudah ketemu yang forward dan backward. Kita kumpulkan jadi satu. Ya, kita kumpulkan. Tadi yang forward, yang di atas tadi ya. Yang backward, yang di bawah. Ya. Lalu Anda lihat ini. Antara latest start, earliest start dan latest start, earliest finish dan latest finish. Angkanya sama atau tidak? Kalau sama berarti tidak ada peluang boleh terlambat. Kalau tidak boleh terlambat, namanya kritis. Maka garisnya merah, kita kasih merah. Coba lihat yang C. C ini kritis atau enggak? 3, 3, 7, 7. Kritis ya, nggak boleh telat. D juga 3, 7, 7, 10, 10 kritis. Ya. F juga kritis. Nah, kalau ada yang tidak kritis nih Pak, nah Anda lihat B dan E ini tidak kritis karena dia early start-nya itu 3. Tapi latest start-nya 5. Berarti dia boleh terlambat 2 hari kan? Nah, kalau dengan Anda menggunakan metode ini kan sangat keren sekali. Anda tahu mana yang boleh telat, mana yang tidak boleh telat. Jadi pada waktu ngerjain B santai aja. Tapi gitu kita ngerjain C harus kencang gitu loh. Kapan kita kencang, kapan kita santai kan gitu. Kita harus bisa lihat. Ini metode yang sangat bagus ya. Jadi kita bisa melihat berapa boleh terlambat. Kalau ini kan 3, 5 berarti 2 hari. 2 satuan waktu lah. Nggak tahu waktunya apa terserah. Nah yang E berapa? 5 dan 7, 8 dan 7 sama 2. Itu metode network ya, menggunakan arrow. Kalau menggunakan precedence, nah ini precedence itu bedanya dengan arrow ini. Precedence node-nya ini ya, kotak ini yang aktivitas, panahnya bukan aktivitas. Gitu. Ya. Kalau arrow kan ini panah aktivitas. Nah ini contohnya presiden ini precedence. Jadi kotak-kotak atau node-nya itu adalah aktivitas, panahnya hanya hubungan. Sama ya, akan sama. Jadi ada istilah hubungan antar aktivitas itu ya, ada linear. Ya. Setelah A dilanjutkan ke B, dilanjutkan ke C, ini linear. Tapi ada juga sebuah aktivitas yang dilanjutkan oleh 2 kegiatan yang berbeda. Namanya burst. A dilanjutkan B itu linear, B burst activity. Ya. Jadi punya 2 predecessor, C dan D. Atau merge, menggabungkan. Jadi dua suksesor menjadi akan menjadi penentu bagi aktivitas predecessornya. Mana merger ya, merge dari linear atau kombinasi merge dan burst. Nah itu beberapa. Ini contoh-contohnya ya. Karena waktunya sudah habis ya. Kita kan hanya 10.30 kan, 90 menit aja kan. Bulan puasa kan didiskon 10 menit sama ITS ya. Iya kan? ITS kan mendiskon 10 menit, nggak 100 menit tapi 90 menit. Begitu kan? Jadi kita sudah berakhir waktunya, tapi masih perlu kita diskusi lagi. Jadi minggu depan libur, nanti setelah Lebaran kita coba bahas lagi ya. Kita ingatkan lagi untuk apa?